yang membakar amarah bisa membuat seseorang gelap mata. Bahkan tak sedikit yang sampai membahayakan keselamatan diri sendiri hingga hilangnya nyawa. Seperti yang terjadi pada seorang terapis spa di Bekasi, Jawa Barat. Cemburu berlebihan yang dirasakan sang suami membuat ia tega menghabisi nyawa sang istri tanpa aba-aba dan tanpa rasa bersalah. Pekerjaan sebagai terapis bukanlah pekerjaan yang mudah, saudara. Terkadang mereka harus berhadapan dengan klien yang memiliki perilaku beragam. Karena itulah pekerjaan ini rentan menghadapi konflik tak terkecuali hingga ke lingkup rumah tangga. Seperti yang menimpa SM, seorang terapis spa di Bekasi, Jawa Barat. Cemburu sang istri berkomunikasi dengan pelanggan, sang suami gelap mata hingga menghabisi nyawa sang istri. Suasana tenang di sebuah kamar kos di Bekasi Selatan Rabu 7 Januari malam tiba-tiba menjadi kelabu. SM, perempuan asal Cianjur yang sehari-hari bekerja sebagai seorang terapis spa, ditemukan tergeletak tak bernyawa di atas ranjang kamar kosnya. Tak ditemukan bekas luka maupun tanda kekerasan di tubuh korban. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Tak ada tanda kekerasan ataupun benda mencurigakan di lokasi. Namun polisi menemukan adanya cairan di bawah kasur dan sebuah botol cairan pembersih lantai. Belum diketahui cairan apa dan milik siapa. Polisi langsung melakukan penyelidikan dan diduga SM tewas karena dibunuh. Penyelidikan kasus kematian SM dimulai dengan memeriksa sejumlah saksi dan juga kamera pemantau yang ada di lokasi. Pada rekaman CCTV terlihat seorang pria yang menggunakan baju hitam, celana pendek, tengah berjalan di area kos dan terlihat ada botol cairan pembersih di tangannya. Pria tersebut memperhatikan sekitar area kos sebelum akhirnya membuka pintu kamar tempat korban ditemukan tewas pada Rabu malam. Dari hasil penyelidikan ditemukan fakta jika pria yang memasuki kamar kos tersebut merupakan suami siri sang korban yang juga pelaku pembunuhan. Polisi menyebut cairan yang ditemukan di kamar korban merupakan milik pelaku yang mencoba mengakhiri hidupnya setelah melakukan pembunuhan namun gagal. Pelaku meninggalkan korban di kamar kos hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia. Pelaku adalah inisial AH dengan umur 29 tahun yang merupakan suami siri korban. Setelah korban meninggal, pelaku merasa tertekan dan ingin membunuh diri sendiri dari pelaku dengan cara yang bersangkutan minum cairan tersebut dan kemudian mengakibatkan muntah. Tapi ini masih kita dalami, kita memastikan dengan hasil laboratorium forensik. Kasus kematian SM ini terkuak karena rasa curiga keluarga. Korban terakhir kali berkomunikasi dengan keluarganya pada Rabu siang. Sore hingga malam hari, keluarga mencoba menghubungi korban namun ponselnya tidak lagi aktif. Khawatir karena biasa korban memberikan kabar, akhirnya keluarga meminta salah satu kerabat mengecek keberadaan korban. Tiba di lokasi, tak ada jawaban dari korban dan kondisi kamar terkunci dari dalam. Keluarga pun meminta pemilik kos untuk membuka kamar korban. Setelah pintu dibuka, korban ditemukan sudah tak bernyawa. Inilah momen saat polisi meringkus pelaku pembunuhan SM, perempuan pegawai terapi spa yang bekerja di Bekasi, Jawa Barat, yang juga merupakan suami siri korban.
Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Lebak, Banten. Tak ada perlawanan maupun pengelakan, pelaku mengakui aksinya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pengembangan, kami kemudian berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial AR alias D di wilayah Lebak, Banten. Selanjutnya, pelaku beserta barang bukti kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk pendalaman motif dan juga alasan dari pelaku melakukan pembunuhan. Tak hanya menghabisi nyawa korban, saudara. Setelah melakukan aksi kejinya, pelaku juga menguras tabungan korban. Uang tabungan sebanyak 2,5 juta rupiah yang ada di rekeningnya dibawa kabur pelaku. Uang cash yang ada di kamar korban sebanyak 300.000 rupiah pun dibawa. Walaupun semua uang korban dibawa, pelaku mengaku tidak mengambil barang lain milik korban. Dari hasil pemeriksaan polisi diketahui cemburu menjadi motif pelaku membunuh korban. Pelaku menyebut korban kerap berkomunikasi dengan pelanggan tempat ia bekerja dan membuat emosinya tersulut dan menganiaya korban di kamar kosnya hingga meninggal dunia. Pelaku mengakui sempat terlibat cekcok dengan korban sebelum akhirnya mengakhiri nyawa korban. Dari pelaku, dari pendalaman sementara kita, bahwa pelaku cemburu terhadap korban sehingga sehingga korban dan pelaku terjadi percekcokan pada pagi hari, dan karena tidak mampu menahan emosi, pelaku kemudian mencekik korban sehingga mengakibatkan kematian atau putus napas dari korban. Ketika cemburu membakar amarah, emosi tak terbendung, aksi keji pun terjadi begitu saja. Gelap mata, seorang pria di Tulungagung, Jawa Timur tega membakar rumah kekasihnya di Dusun Sadeng, Desa Sambijajar, Kecamatan Sumber Gempol. Usai membakar rumah, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kalut dan emosi karena cemburu sehingga tanpa pikir panjang, seorang pria di Dusun Sadeng, Tulungagung, Jawa Timur tega membakar rumah kekasihnya pada hari Minggu 11 Januari lalu. Pelaku mengaku telah berjanji hendak bertemu korban, namun saat mendatangi rumahnya, korban tidak ada di rumah. Pelaku langsung melakukan aksinya menyiramkan bensin ke rumah korban dan menyulutnya dengan api. Ponakan korban yang tengah tidur saat kejadian berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban dalam peristiwa ini. Permasalahan pribadi antara pelaku dengan korban. Untuk pelaku sudah diamankan? Pelaku saat ini sudah diamankan di Polsek. Ada barang bukti yang diduga benda untuk membakar? Barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan pembakaran sisa dari bahan bakar berupa bensin. Rasa cemburu merupakan hal yang wajar dalam suatu hubungan. Namun cemburu yang tak terkendali bukanlah tanda cinta, melainkan bara yang membakar nurani dan meninggalkan penyesalan yang tak pernah benar-benar bisa ditebus. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang anak yang tengah bermain menjadi korban penjambretan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi pelaku terekam CCTV.